Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pekan ini, pekan keempat, kita bicara tentang potensi sumber daya hayati dan non-hayati. Pekan kedua kita bahas tentang benua maritim Indonesia dengan strategi poros maritim dunia. Lalu kemudian pekan ketiga kita bahas mengenai kondisi geografi Kepulauan Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita akan mengulas tentang potensi sumber daya hayati dan non-hayati. Harapan saya bahwa Anda sudah melihat alur pembelajaran di sekolah, Anda sudah belajar mandiri dengan membaca literatur, melihat video-video pembelajaran kita, kemudian tugas terstruktur sudah dikerjakan dengan membuat paper, lalu di-upload di menu tugas sekolah, dan Anda sudah menjelaskan atau mengetik intisari paper Anda di menu forum interaktif sekolah. Baik, adik-adik yang saya banggakan, bahwa kalau kita bicara sumber daya alam kelautan Indonesia, sumber daya hayati, kita mengidentifikasi sumber daya alam kelautan Indonesia atau sumber daya hayatinya ya. Kalau kita bicara penampang ekosistem pesisir, itu penampang ekosistem pesisir itu ada zona mangrove, ada zona padang lamun, ada zona terumbu karang yang tentu setiap zona ini tentu punya potensi sumber daya alam yang berbeda ya. Kemarin kan kita sudah bicara tentang apa itu pantai, apa itu laut, pulau dan pesisir. Nah, ini mangrove tentu ada di pantai. Sementara kalau zona padang lamun dengan terumbu karang itu sudah ada pada kedalaman tertentu ya. Nah, kalau kita bicara mangrove, ini mangrove sebenarnya hutan heterogen ya. Cuma memang yang dominan adalah bakau. Makanya sering juga disebut hutan mangrove itu sebagai hutan bakau. Nah, yang banyak tumbuh di muara sungai. Jadi muara sungai itu kan ada di tepi pantai ya, di tepi laut atau di pantai. Itu biasanya sangat baik tumbuh di sana karena ada banyak unsur-unsur yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ada erosi terjadi di pegunungan lalu kemudian terbawa oleh arus sungai sampai di muara sungai. Tapi juga banyak ditemui di pesisir-pesisir pantai ya. Pesisir pantai laut-laut pedalaman kita. Kalau laut-laut teritori biasanya agak susah ya karena biasanya jenis pantainya itu bebatuan. Ombaknya juga karakteristiknya besar sehingga kemudian susah tumbuh. Tapi kalau di laut-laut Nusantara seperti di Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai itu ada apa? Nah, mangrove juga ini, bakau juga ini banyak ditanam oleh petambak di pematang-pematang tambak. Karena itu juga bisa menjaga agar pematang itu tetap kokoh. Tentu ada pertanyaan bahwa mengapa mangrove bisa atau bakau bisa tumbuh di pantai ya, padahal di sana kan air asin. Nah, itulah kelebihan dari mangrove. Jadi ada daya adaptasi terkait perakarannya yang kuat, daunnya kuat, banyak mengandung air, jaringan internal dan keseimbangan osmotik. Dia bisa melakukan itu sehingga bisa tumbuh kembang. Ada banyak manfaat sebenarnya dari mangrove ini ya. Ada manfaat ekologinya tentu. Ancaman terbesar bagi masyarakat pesisir itu adalah abrasi. Dan kalau ada mangrove tumbuh, bakau tumbuh, itu bisa bukan hanya melindungi pantai dari abrasi, malah bisa memperluas wilayah daratan. Karena bisa mengikat endapan lumpur lalu menjadikannya daratan-daratan baru. Kemudian secara ekonomis ya, karena itu habitatnya, biota-biota laut. Nah, itu manfaat ekonominya. Kemudian secara sosial budaya tentu karena bisa menjadi tempat di Sinjai itu sudah menjadi tempat wisata ya. Masyarakat nelayan juga bisa mencari biota laut di sana, lalu kemudian mereka bisa berinteraksi, bisa berbagi pengetahuan, dan itu bisa menguatkan ikatan sosial budaya mereka. Nah, ini persebaran mangrove di Indonesia ya. Jadi
boleh dikata di laut-laut teritori itu terbatas. Ya. Misalnya di pesisir selatan Jawa, pesisir selatan Sumatera itu tidak ada ya. Tapi di laut-laut Nusantara itu banyak. Nah, ini di Sulawesi Selatan itu juga banyak di daerah Teluk Bone. Sementara di Selat Makassar ini terbatas. Padahal harusnya di situ bisa tumbuh ya. Banyak yang mengkonversi lahan-lahan pesisir itu menjadi pertambakan dan itu sebenarnya sangat labil ya, bisa berbahaya bagi daratan, bagi pantai karena abrasi itu bisa terjadi. Tanggul-tanggul tambak itu kan tidak kuat. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi di mangrove itu, di bakau itu bisa ada banyak, ada ikan, udang, banyak biota-biota laut di sana. Ya. Kemudian padang lamun. Nah, ini juga padang lamun, tempat juga berpijahnya biota-biota laut. Jadi tempat pemijahan, daerah asuhan larva, tempat makan, rumah tinggal biota laut. Jadi padang lamun itulah yang kemudian menjadi habitat. Sehingga kemudian spesies biota laut maupun jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Kita negara tropis, ini padang lamun kan juga bisa meredam ombak, ya, karena ombak yang menuju pantai itu bisa kecepatannya berkurang karena adanya padang lamun. Kemudian terumbu karang. Nah, ini. Kalau kita bicara terumbu karang ini tempat habitatnya juga biota-biota laut ya. Nah, cuma yang menjadi persoalan ya banyak mengalami kerusakan. Jadi bicara luas terumbu karang Indonesia itu 10% terumbu karang dunia. Cuma kondisi ya, baik dan sangat baik itu tidak sampai 50%. Dan tentu data ini dinamis ya, karena banyak upaya-upaya untuk melakukan pemulihan terhadap terumbu karang, penangkaran dan seterusnya. Kemudian rumput laut. Nah, ini juga rumput laut ini bisa dibudidaya di pesisir, di pantai ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara potensi luar biasa, ini juga bisa padat karya, bisa menyerap tenaga kerja ya, dan itu bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dan kalau dikelola dengan baik, diolah bisa jadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi. Kemudian sumber daya, seperti yang kita bahas hari ini, ada sumber daya yang bisa dibaharui, ada sumber daya yang tidak bisa dibaharui. Nah, kemudian yang bisa dibaharui itu ada banyak ya, ada ikan pelagis besar dan kecil, itu biasanya ada di daerah terumbu karang. Kemudian ada ikan demersal di mangrove. Kemudian ada udang, krustasea dan lainnya itu di padang lamun dan terumbu karang. Kemudian ada ikan hias, ikan karang itu biasanya di pulau-pulau kecil. Jadi ini adalah sumber daya alam yang bisa pulih. Dan kemudian kalau kita lihat di peta ini peta yang menggambarkan kawasan-kawasan andalan laut nasional kita, pemetaan ekonomi kelautan kita. Kemudian ada perikanan darat. Jadi ini perikanan darat ya, ya bisa lewat pertambakan dan kalau dikelola secara intensif ini bisa menghasilkan omset yang besar ya. Cuma memang berisiko juga karena bisa jadi ada gagal panen dan seterusnya. Jadi ada udang, ada ikan bandeng. Ya. Kemudian ada perikanan laut dangkal. Jadi ada daerah-daerah, tapi ini sudah mulai menurun karena adanya kerusakan ekosistem yang adanya pencemaran, limbah dan seterusnya. Sehingga laut-laut dangkal ini tidak lagi ada biota lautnya. Jadi harus jauh ke laut dalam mencari biota. Nah, ini perikanan laut dalam. Gunakan perahu dengan muatan dengan kekuatan yang tentu kapasitas yang mumpuni untuk bisa sampai di laut dalam. Nah, kalau kita bicara kandungan gizi daging ikan, nah ini bagus. Kalau orang Jepang itu kan ini ikan segar lalu kemudian dimakan, dan ini komposisinya bagus ya, karbohidratnya rendah, rendah karbohidrat. Beda kalau yang siap saji itu.
yang banyak lemaknya dan seterusnya. Nah, cuma masalah di Indonesia ini. Nah, ini seharusnya kalau ini kayaknya ada diskusi deh di pekan-pekan ke-14, 15 ya. Ini terkait dengan illegal fishing ya. Bahwa pencurian ikan masih terjadi ya karena alutsista TNI Angkatan Laut kita tentu juga terbatas untuk kemudian mengontrol 24 jam ya lautan kita yang sangat luas dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, tentu di situ harus ada pendekatan hukum ya. Harus ada instrumen-instrumen tertentu dari berbagai sektor ya, kan ada kementerian, ada aparat keamanan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai sumber daya alam non hayati. Non hayati itu kita identifikasi ada bahan tambang dan mineral, ada minyak dan gas bumi ya. Jadi itu menjadi contoh sumber daya alam tidak bisa pulih, non hayati. Ada juga energi kelautan ya. Ada energi pasang surut, gelombang ya. Kemudian ada jasa-jasa lingkungan. Nah, ini ada banyak sumber daya alam kelautan kita. Nah, ini Pulau Natuna, Laut Cina Selatan yang dulu dirubah jadi Laut Natuna. Di sini ada konflik ya, ada konflik antar berbagai negara. Ini kan bisa menjadi zona ekonomi eksklusif dari berbagai negara. Dan yang dominan kelihatannya di situ adalah Republik Rakyat Cina. Nah, Natuna itu memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik. Jadi bisa nilainya kalau dieksplorasi itu bisa sampai 20-an triliun rupiah. Cuma masalahnya adalah itu sudah dikelola oleh asing, swasta asing ya. Jadi pemerintah pusat kebagian ya tidak sampai 1 triliun. Natuna dapat 1/4 triliun. Sementara triliunan rupiah menjadi hak milik perusahaan asing. Ini jadi persoalan, makanya ya undang-undang migas kita itu berkemungkinan menyebabkan legalisasi terhadap tanda kutip ya perampokan sumber daya alam non hayati kita. Nah, Bung Karno pernah mengatakan biarlah kekayaan alam kita itu tersimpan sampai nanti putra-putra bangsa ini mampu mengolahnya sendiri. Nah, ini kan jadi persoalan ya karena ada masalah investasi di situ, ada masalah modal biaya besar untuk mengeksplorasi, ada pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan gitu. Tapi ini bisa didiskusikan bagaimana sih model-model pengelolaan terbaik agar sumber daya alam itu bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian selanjutnya bagaimana pengelolaannya? Kalau kita bicara pengelolaan, tentu ada model. Ini kalau kita lihat gambarnya ini memang sangat rumit kelihatannya ya karena baik itu pulau, pesisir, daratan, pegunungan, ya, laut lepas, itu punya keterkaitan. Misalnya ada limbah kapal tanker misalnya tumpah minyaknya di laut lepas itu bisa sampai di pesisir karena adanya ombak, ada arus laut dan seterusnya. Sama juga kalau ada rumah tangga buang limbah di aliran sungai bisa sampai juga di pantai karena muara sungai di pantai. Jadi itu harus diselesaikan secara holistik, secara komprehensif, tidak bisa sektor per sektor. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa populasi ikan dan biota ekonomis itu yang merosot, baik itu spesiesnya maupun populasinya. Yang kedua, ada konflik antar masyarakat bahari. Konflik karena begini, nelayan itu kan mobilitasnya tinggi. Dia kadang berangkat dari daerahnya, lalu kemudian mereka menuju pasar yang berbeda, pulau daerah yang berbeda, dan di situ bisa jadi ada konflik primordial, konflik kapital dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada kerusakan ekosistem, Nah, kalau kita lihat
cara-cara yang dilakukan ini yang kemudian merusak ya. Ada penggunaan bom, ada penggunaan racun ya, ada pukat harimau, kemudian traul ya, ada penebangan ya, pohon-pohon bakau di pantai, itu jadi bahan bakar, kayu bakar begitu ya, jadi bahan bangunan, itu semua yang merusak. Nah, fakta juga menunjukkan bahwa sebenarnya potensi sumber daya alam perikanan kita itu belum optimal dimanfaatkan. Potensi lahan budidaya laut juga begitu, potensi lahan pengembangan tambak juga begitu, baru digunakan sekian persen. Padahal sebenarnya itu harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi fakta kita lihat, masyarakat pesisir kita hidup dalam kondisi miskin di tengah sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini juga bicara teknologi masih sederhana. Jadi banyak perahu tanpa motor. Ya. Kalaupun ada itu kapasitasnya sederhana. Memang biasanya ada dikotomi. Kalau alatnya modern, lingkungan rusak. Kalau alatnya tradisional, lingkungan lestari. Tapi di sisi lain, kalau modern alatnya produktivitasnya tinggi. Kalau alatnya sederhana, produktivitasnya rendah. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan bagaimana alatnya modern, produktivitasnya tinggi, lingkungannya tidak rusak. Nah, itu yang harus menjadi diskusi di dalam konteks ini ya. Nah, kemudian pengolahan juga masih tradisional. Tambak-tambak itu belum dikelola secara insentif, ya, intensif. Gitu ya. Ada alat yang digunakan seperti kincir, pakan juga yang berkualitas, sehingga ya ikan-ikannya juga bisa memiliki bobot yang berat, sehat dan seterusnya, besar ya. Sama juga manusia, kalau Indomie terus dimakan ya ikan teri kan kasihan juga. Ya, seperti saya waktu mahasiswa dulu ya. Nah, ini kalau pakannya bagus ya, dikontrol aspek-aspek lingkungannya ya, menggunakan kincir, menggunakan penerangan sehingga dia makan terus, jadi ikan makan terus sehingga dia kemudian gemuk ya. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya? Perlu ada konsep pembangunan berkelanjutan. Apa sih itu yang disebut dengan pembangunan? Pembangunan itu kan bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alamnya. Ya, bagaimana mengelola alam ini dengan sebuah proses namanya pembangunan. Supaya apa? Supaya kebutuhan terpenuhi. Tapi bukan hanya manusia sekarang yang butuh pemenuhan kebutuhan. Manusia ke depan juga begitu. Berinteraksi dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga kalau kemudian alam ini tidak dijaga kelestariannya, maka kebutuhan generasi berikutnya akan menjadi persoalan pemenuhan kebutuhan. Sehingga salah satu strategi yang harus dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan itu adalah strategi ambang batas. Perlu ada limitasi, tidak unlimited, karena lingkungan ini ada daya elastisitasnya, ada daya lenturnya, ya. Bahwa kemudian kalau melebihi kapasitasnya atau dengan cara yang tidak merusak lingkungan, jadi kuantitas eksplorasinya, cara mengelolanya bermasalah, maka dia juga bisa mengalami masalah. Nah, perlu ada keharmonisan spasial. Jadi ada zona terumbu karang misalnya memang hanya untuk preservasi saja. Ya, atau mungkin hanya untuk konservasi saja. Ada area-area yang memang untuk pemanfaatan. Tapi pemanfaatannya juga harus dengan cara yang berwawasan lingkungan. Tapi kalau semuanya ya sama juga dengan hutan ya. Dulunya itu hutan lindung dijadikan hutan industri ya, itu bahaya. Akhirnya kemudian penyangga kehidupan ini bermasalah. Hingga iklim juga mengalami masalah yang berdampak kepada manusia, banjir, longsor, dan seterusnya. Konsep pembangunan berkelanjutan itu seperti apa? Ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan. Di 3 dimensi besar nih. Ada dimensi ekologisnya, bagaimana kemudian ekologi itu tetap memberikan support terhadap kehidupan manusia, bagaimana kenyamanan itu masih dirasakan, ya. Penyediaan sumber daya alam, penerimaan limbah oleh lingkungan itu masih bisa. Nah, ini baca lebih lanjut di bukunya Prof. Rohimin dahulu ya. Kemudian dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah,
Jadi ada yang disebut dengan trickle down effect, bahwa kemudian ya masyarakat di mana berada program itu harus merasakan manfaat, harus sejahtera gitu ya. Kerusakan lingkungan itu biasanya berawal dari kemiskinan. Dan kerusakan lingkungan juga bisa menyebabkan kemiskinan karena tidak ada lagi sumber-sumber pencaharian. Kemudian selanjutnya dimensi politik, hukum, dan kelembagaan. Ini perlu diselesaikan karena biasanya ya ada masalah-masalah terjadi kalau kita tidak menggunakan pendekatan berkelanjutan, aspek legalitas dan seterusnya. Kemudian, nah model yang ada disampaikan oleh Prof. Mendahului di bukunya bahwa ada namanya pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Entry point-nya ada pada kata terpadu. Yang mana kalau kita bicara terpadu itu dinilai dulu secara menyeluruh. Dinilai dulu secara menyeluruh, lalu tentukan sasarannya, sudah itu diorganisir, direncanakan, lalu kemudian diorganisir. Agar apa? Agar hasilnya optimal. Nah, tentu strategi keterpaduan itu sektor. Jadi ada sektor horizontal, ada sektor vertikal. Misalnya kalau kita bicara Dinas Kelautan Perikanan kan ada di kabupaten, ada di provinsi, ada kementeriannya di pemerintah pusat. Secara horizontal itu banyak terkait. Hal-hal terkait dengan sosial kemasyarakatan ada dinas sosial, terkait dengan tata ruang ada dinas tata ruang, terkait dengan kesehatan ada dinas kesehatan. Jadi ada kaitan karena di sana itu bukan hanya hal-hal fisik, ada masyarakat di sana dengan sosial budayanya sendiri. Kemudian strategi keterpaduan keilmuan perlu ada interdisiplinar, ada pendekatan interdisiplinar ya di dalam mengelola pesisir itu. Bukan hal-hal yang bersifat eksakta saja, tapi juga kaitannya sama dengan ilmu komunikasi terkait. Bagaimana mengkomunikasikan itu lingkungan yang sehat, bagaimana mengkomunikasikan keseimbangan ekologis dan ekonominya itu manfaat dari pengelolaan itu mesti ya dikomunikasikan dengan baik sehingga masyarakat tidak merasa dilarang untuk mengelola sumber daya alamnya sudah turun-temurun dia kelola, tapi diingatkan bahwa kemudian kalau ada kerusakan maka itu dampaknya pada generasi selanjutnya, anak cucunya mereka sendiri. Kemudian secara ekologis ini ada keterkaitan ekologi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya laut, pesisir, pantai, ya, daratan, pegunungan itu satu kesatuan. Ya. Bahwa mangrove itu bukan hanya pohon bakau, tapi di situ ada kehidupan biota laut lain sehingga menjadi sebuah satu kesatuan. Apa keunggulannya? Tentu. Jadi keunggulan PWPLT itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun secara berkesinambungan. Pendekatan berbasis masyarakat, pendekatan berbasis kelembagaan, mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi secara bottom up, bukan hanya top down saja dari pemerintah ke masyarakat. Dapat merespon segenap fluktuasi maupun ketidakmenentuan ekosistem pesisir. Karena ya mata pencarian mereka itu kan berbahaya. Karena dia menggunakan alat sederhana, kemudian menggunakan laut sebagai media. Nah, lalu kemudian ada musim yang bisa saja kemudian tidak bersahabat. Menumbuh kembangkan ekonomi rakyat karena melibatkan masyarakat ya, dan ini sebenarnya secara akumulatif murah kalau dilakukan secara terpadu. Sama dengan jalanan, biasa kita lihat jalan diperbaiki, di aspal, digali lagi oleh pipa-pipa PDAM, sudah diperbaiki, digali lagi oleh kabel-kabel telepon, ini macam-macam. Tapi kalau dia duduk bersama lalu kemudian merencanakannya kan tidak perlu 2-3 kali diperbaiki itu jalanan ya, tapi ya dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini model-modelnya nanti didiskusikan lebih lanjut. Ya, kemudian ini adalah contoh penggunaan teknologi modern, ya. Industrialisasi, ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang mengolahnya, ada yang memasarkannya, ya. Sehingga ya bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik. Nah, ada beberapa prinsip di dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah keterpaduan. Tadi sudah dibahas tentang keterpaduan. Kemudian desentralisasi, ya inilah kemudian yang menjadi isu besar di masa reformasi ya. Bagaimana ada desentralisasi? Karena sistemnya Orde Baru itu sentralistik. Ada desentralisasi,
ada penguatan kelembagaan di daerah, ada pelibatan organisasi-organisasi di daerah. Cuma masalahnya di undang-undang yang baru itu justru ditarik ke provinsi, dari kabupaten kota ditarik ke provinsi itu pengelolaan itu. Kemudian berkelanjutan tentu ada keseimbangan ekologi dan ekonominya. Kemudian keterbukaan, ya ini prinsip transparansi juga menjadi sesuatu isu di masa reformasi. Bagaimana masyarakat berperan serta bukan hanya sebagai objek, tapi dia juga subjek. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian. Kemudian harus ada aspek keadilan, prinsip keadilan. Jadi bahwa yang merasakan manfaat itu adalah masyarakat itu sendiri, kembali ke masyarakat. Bukan untuk kepentingan korporasi atau individu-individu tertentu. Adapun prinsip-prinsip yang lain nanti kemudian kita bahas di saat di saat diskusi kelompok ya, bahwa ada prinsip akuntabilitas ini yang utama, pertanggungjawaban ya, bahwa ya perlu ada pertanggungjawaban terhadap setiap aktivitas, tidak boleh merusak lingkungan ya, di dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir. Baik adik-adik, saya pikir cukup sekian dari saya penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi